Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 Arafah, Madinah, dan Makkah. Hari ini Bu Rini minggu kali ini mau memberikan materi pembelajaran tentang tema 8 daur air. Sebenarnya ini agak mengulang kembali karena dalam 2 minggu ini Bu Rini akan memberikan beberapa video yang berkaitan dengan materi pembelajaran di kelas 5 semester 2. Minggu lalu kalian sudah terima materi pembelajaran di tema 9. Untuk minggu ini, Rini akan memberikan video materi IPA tema 8, tema 7, dan juga tema 6, yaitu 4 tema yang akan menjadi materi ujian kalian di semester 2. Untuk materi daur air yang kalian sudah terima, layoutnya bisa kalian lihat. Ini ada tentang daur air atau yang biasa kita kenal dengan water cycle atau daur hidrologi. Oke, urutannya daur air ini adalah proses air yang turun dari atmosfer kembali ke daratan dan akan kembali lagi ke atmosfer bumi. Urutannya yang mungkin umumnya kalian tahu, urutannya ini bisa dapat dilihat ya. Bisa urutan pertama adalah proses penguapan. Proses penguapan yang kita kenal dengan istilah evaporasi atau dalam bahasa Inggris evaporation itu berlangsung umumnya pada waktu pagi siang hari di saat air laut terkena sinar matahari akan mengalami proses penguapan. Dari proses penguapan, air laut akan bergerak transpirasi, bergerak menuju ke langit membentuk awan. Nah, awan yang membawa uap air ini akan bergerak ke tempat yang lebih tinggi untuk proses pendinginan atau yang kita lebih kenal dengan kondensasi atau pengembunan. Dari proses pengembunan, uap air yang di dalam uap awan tadi berubah menjadi titik-titik air. Ketika sudah berubah menjadi full menjadi titik-titik air, biasanya awan ini berubah menjadi kehitaman. Jika laut menjadi kehitaman, tanda-tanda akan turun hujan. Maka proses tahapan air yang berikutnya adalah presipitasi atau turun hujan. Oke, setelah melalui proses turun hujan, air hujan akan turun dari langit atau dari awan menuju ke daratan, yaitu menuju daerah daratan, bisa juga ke tanah-tanah, dan dari tanah itu nanti ada terjadi proses yang kita kenal dengan infiltrasi atau penyerapan air. Air hujan ini akan mengalir menuju daratan. Dari daratan ada sebagian yang diserap melalui akar-akar tanah masuk menjadi cadangan air tanah, dan sebagian lagi mengalir lagi ke tempat yang paling rendah di permukaan bumi, yaitu perairan, bisa lautan atau sungai. Oke, berikutnya akan berputar kembali seperti sedia kala, yaitu proses dari mulai evaporasi, transpirasi, kondensasi atau pengembunan, presipitasi, dan infiltrasi. Berikutnya, ini bisa kalian lihat ya skemanya. Apa itu evaporasi? Yaitu proses penguapan di mana air di laut, di rawa, di samudra atau di lainnya, bisa juga di sungai, menguap akibat adanya pemanasan sinar matahari. Jadi ada proses transpirasi, proses penguapan serupa dengan evaporasi. Sedangkan kondensasi kita kenal ada proses berubahnya air menjadi partikel es akibat suhu udara yang rendah hingga membentuk awan yang tebal. Berikutnya juga ada presipitasi. Presipitasi adalah proses pencairan awan hitam hingga jatuh menjadi hujan. Sedangkan tahapannya terakhir yaitu infiltrasi adalah proses terakhir dari siklus airnya. Ini setelah hujan, tidak semua air ikut masuk melalui tahapan limpasan, tapi juga ada yang terserap atau infiltrate. Oke, ini skemanya daur air. Ada yang sederhana, adalah yang bisa kalian ingat adalah evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi. Berikutnya, pembahasan yang tidak kalah pentingnya adalah penyebab terganggunya daur air. Daur air ini bisa dua penyebab terganggunya, yaitu yang satu faktor alam. Faktor alam ini bisa disebabkan oleh musim kemarau berkepanjangan atau karena ada badai La Nina. Biasa badai La Nina ini menyebabkan musim kering berkepanjangan. Yang kedua, faktor manusia. Faktor manusia seperti pembuangan limbah
bisa limbah pabrik atau juga sampah yang dibuang sembarangan ke tanah atau air, atau juga bisa berupa tumpahan minyak yang biasanya dibawa oleh kapal-kapal tongkang yang tumpah menutupi permukaan air. Lalu juga ada yang faktor manusia berikutnya, itu penebangan pohon atau illegal logging. Penebangan pohon atau illegal logging yaitu memangkas pohon-pohon yang berperan sebagai resapan air. Ini diganti lahan fungsinya, bisa diganti lahan fungsinya jadi pemukiman atau pembangunan gedung-gedung lainnya, atau bahkan digantikan menjadi fungsi hutan beralih fungsi menjadi kebun-kebun sawit, yang menyebabkan tentunya hilangnya daerah resapan air. Hal ini banyak sekali terjadi di daerah perkotaan, di mana fungsi daerah-daerah resapan air berubah beralih fungsi menjadi bangunan-bangunan. Di layout berikutnya kalian bisa lihat ini dampak manusia membuang sampah ke perairan, sehingga sampah menutupi semua, hampir ini kalau bisa dilihat ya, ada sebagian besar permukaan air tertutup oleh sampah. Hal ini tentu saja mengganggu proses penguapan atau evaporasi. Ketika terjadi proses penguapan yang seharusnya siang hari, matahari langsung bisa menguap atau berinteraksi langsung dengan air baik sungai, di rawa atau di laut, tapi ini terhambat karena tertutupi oleh sampah-sampah yang berserakan menutupi permukaan air. Yang kedua, tak kalah pentingnya adalah sampah-sampah plastik yang sadar tidak sadar, ini banyak sekali manusia yang kurang bertanggung jawab dengan membuang sampah-sampah plastik yang sulit terurai ini di atas permukaan tanah. Padahal kita tahu sampah plastik ini amat sangat sulit terurai. Ratusan tahun bahkan tidak mampu bakteri pembusuk untuk menguraikan. Maka salah satu yang harus dilakukan untuk menanggulangi masalah sampah plastik yang menutupi permukaan tanah ini adalah dengan recycle atau reduce penggunaan plastik. Selanjutnya, penyebab terganggunya daur air yang berikutnya adalah penebangan pohon atau illegal logging. Banyak sekali pohon-pohon besar atau hutan-hutan yang sudah beralih fungsi menjadi bangunan-bangunan yang tentunya menggantikan fungsi akar tanaman, berubah menjadi lahan-lahan beton, lahan-lahan aspal yang sangat tidak mampu menyerap air dengan baik. Berikutnya ini tampak lagi di layout, yaitu pencemaran perairan. Hampir mirip dengan yang tadi layout tentang pencemaran oleh sampah yang berserakan menutupi permukaan. Di sebelah kanan ini bisa dilihat tumpahan-tumpahan minyak yang berasal dari penambangan minyak. Sedangkan sebelah kiri dari layout gambar itu jelas tumpukan sampah yang menutupi permukaan perairan. Yang selanjutnya mengganggu proses daur air pada tahapan turun hujan presipitasi. Harusnya air hujan menjadi berkah ketika air hujan ini tidak membawa unsur zat yang berbahaya, karena hampir dipastikan air hujan yang baik untuk disimpan menjadi cadangan air tanah itu juga berfungsi untuk minum manusia. Tetapi jika awan yang terkandung air ini banyak sekali mengalami pencemaran karena asap pabrik yang mengandung banyak sekali polutan SO3, maka uap air yang terkandung mengandung asam yang sangat berbahaya. Maka ketika dia akan turun hujan di satu wilayah yang kandungan awannya ini, uap yang terkandung di dalam awan ini mengandung zat berbahaya, maka ketika dia akan turun hujan pada tahapan presipitasi, maka air hujan yang turun ini membawa zat asam yang tentunya sangat berbahaya untuk kesehatan masyarakat yang terkena air hujan dan juga lingkungan sekitarnya. Oke, berikutnya tahapan yang juga menghambat proses daur air itu kembali lagi limbah-limbah sampah, pencemaran air, tumpahan minyak, musim kemarau berkepanjangan, dan yang sering sekali terkena di Indonesia di sebagian besar wilayah Sumatera dan Kalimantan, yaitu kebakaran hutan. Sekali lagi, dampak besar yang bisa ditimbulkan dari hilangnya pohon-pohon atau daerah hijau, daerah resapan air, maka akan berdampak pula cadangan air tanah yang dibutuhkan oleh manusia sebagai sarana minum, mandi,
dan cuci. Karena memang air tanah ini yang sangat bisa digunakan atau dikonsumsi untuk minum. Sedangkan kalau air laut memang tidak dapat dikonsumsi langsung, walaupun prosesnya bisa dilakukan setelah air laut berubah menjadi proses daur air menguap menjadi awan lalu turun hujan, itu baru bisa dikonsumsi. Maka jikalau hutan tidak dijaga, maka salah satu dampak yang akan terasa adalah sulitnya menemukan sumber-sumber air tanah. Selanjutnya ini tadi kita sudah menyinggung fungsi air ini amat sangat banyak. Bahkan makhluk hidup, hewan, manusia, dan tumbuhan amat sangat tergantung dengan air. Fungsi air ini bisa bermacam-macam. Untuk manusia, sebagai manusia khalifah fil ard, banyak sekali air bermanfaat dalam kegiatan manusia. Bisa untuk sarana olahraga, sarana transportasi, pembangkit tenaga listrik, untuk mandi mencuci, untuk sumber energi alternatif, tempat ikan dan terumbu karang berkembang biak dan makhluk hidup lainnya tinggal, dan banyak lainnya yang merupakan fungsi air. Ini bisa kalian lihat. Di sini ada beberapa gambar layout mulai dari olahraga, sarana olahraga, fungsi-fungsi air bisa juga untuk irigasi, mengairi sawah, tentunya untuk minum baik hewan, tumbuhan, dan manusia, menanam, mencuci baik baju, pakaian, bahkan mobil sekalipun benda-benda lainnya, untuk pembangkit tenaga listrik dan sarana transportasi. Sehingga penting sekali kalian menjaga alam, karena pada dasarnya manusia dan makhluk hidup lainnya sangat membutuhkan air. Tentunya air bersih, air yang layak untuk dikonsumsi. Maka sudah menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga keberlangsungan daur air atau siklus hidrologi ini terjaga dan tidak mengalami tadi ya satu bencana, karena bencana asal dari kekeringan ini bisa sebenarnya kita cegah dengan tadi ini penambahan. Sebetulnya ada hal yang baik bisa kita lakukan selagi musim hujan yang biasanya banjir di mana-mana. Kita bisa sebenarnya memanfaatkan banyaknya turunnya air hujan dengan memasukkan unsur-unsur air tadi ke dalam tanah, dengan banyak membuat lubang-lubang biofori atau sumur-sumur resapan yang nanti akan sangat berfungsi di saat musim kemarau berkepanjangan. Air tanah yang kita masukkan lewat sumur-sumur resapan atau lubang biopori bisa membantu menjadi sumber cadangan air ketika di musim kemarau berkepanjangan. Oke, selanjutnya ini kita singgung sedikit di tema 8, ada tentang sumber daya alam. Semua bahan yang dapat ditemukan oleh manusia dalam alam dan dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya. Sumber daya alam ini ada dua, dapat diperbarui atau terbarukan. Biasa sumber daya alamnya tidak akan pernah habis. Contohnya hewan, tumbuhan, udara, air, sinar matahari, dan mikroorganisme lainnya. Sedangkan sumber daya alam yang lainnya yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau tidak terbarukan. Sumber daya alam ini mempunyai jumlah yang terbatas karena pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga digunakan terus-menerus akan habis. Contohnya seperti bahan-bahan galian atau bahan tambang. Nah, kalian bisa lihat nih, sebelum Bu Reni akhiri itu ada beberapa contoh sumber daya alam yang TDP tidak dapat diperbarui, seperti bahan tambang, minyak bumi, batu bara, batu-batuan mineral. Lalu yang sumber daya alam yang dapat diperbarui bisa kalian lewat dari manusia, lihat ya, bisa dari tumbuh-tumbuhan, hewan, perairan, sinar matahari, air laut, dan beberapa tadi ya bisa kalian lihat nih tambahan beberapa gambar lainnya. Oke, itu aja untuk materi tema 8. Sekali lagi tetap semangat, study at home, karena bagaimanapun tetap yang terbaik untuk saat ini belajar di rumah. Bu Rini mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekali lagi jika ada pertanyaan, kalian bisa layangkan pertanyaan kalian langsung ke WA Bunda Rini di 0812 19 90 40 64. Jika ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan, ini bisa Bu Reni jawab via WA. Oke. Sekali lagi ini materi tema 8 untuk kalian yang mau remedial. Bu Reni sudah membahas soal-soal yang sudah Bu Reni bagikan dan sudah dikirimkan, dan pembahasannya pun sudah diberikan melalui wali kelas kalian lewat video pembelajaran. Dan ini juga ada materi tema 8 yang bisa kalian manfaatkan untuk nanti persiapan belajar untuk ujian akhir semester 2
atau Pak semester 2 ataupun yang remedial di tema 8. Sekali lagi tetap semangat, selalu be positif, jangan pernah menyerah, be smart, oke ya. Tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.